Di SMP Negeri 1 Sambirejo, pembelajaran kini bertransformasi. Kami berupaya menghadirkan pengalaman belajar yang bukan hanya memahami konsep, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir, berkolaborasi, dan merefleksikan diri. Inilah kisah saya, menerapkan pembelajaran mendalam dalam mata pelajaran IPS pada materi kebutuhan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Puri Puspita Hidayati, guru IPS dari SMP Negeri 1 Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi praktik baik pembelajaran dengan judul Saga IPS, Sadar, Gembira, dan Aplikatif dalam Pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Sambirejo. Semoga praktik kecil ini dapat menjadi bagian dari upaya besar kita bersama untuk mewujudkan pembelajaran yang mendalam, bermakna, dan berdampak bagi peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini, pembelajaran di kelas masih berfokus pada penyampaian materi, sehingga murid hanya menghafal tanpa memahami makna. Saya ingin mengubahnya menjadi pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan agar murid aktif berpikir dan mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Tantangannya adalah mengubah pola belajar satu arah menjadi reflektif dan aplikatif. Terlebih dengan temuan bahwa beberapa murid belum bisa membaca dan menulis, sehingga memerlukan pendekatan belajar yang lebih inklusif dan mendalam. Langkah pertama, saya membuat perencanaan pembelajaran mendalam yang memberikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Saya memulai dengan pertanyaan pemantik seperti, mengapa manusia memiliki kebutuhan yang berbeda? Dan apa yang terjadi jika kebutuhan manusia tidak terpenuhi? Pertanyaan sederhana ini menumbuhkan rasa ingin tahu dan membantu mereka menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Saya juga menampilkan video tentang kisah inspiratif tentang keinginan atau kebutuhan dan meminta murid untuk menanggapi video tersebut. Silakan Davin. Dari video itu saya bisa memahami bahwa kebutuhan manusia ternyata sangat banyak. Namun dengan membuat skala prioritas, kita bisa memilih mana kebutuhan yang harus kita penuhi. Ya. Tepuk tangan untuk Davin. Yuk, siapa lagi yang mau menanggapi video di depan? Saya. Silakan Nur. Langkah kedua, saya mengajak murid menyelidiki dan menemukan makna materi melalui kegiatan eksploratif. Mereka berdiskusi dalam kelompok kecil tentang contoh kebutuhan manusia di rumah atau lingkungan sekitar. Hasil pengamatan mereka kemudian dipresentasikan dan dikaitkan dengan konsep kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Aktivitas ini membuat mereka aktif berpikir dan belajar dari pengalaman masing-masing. Langkah ketiga, saya memberikan kesempatan murid mengaplikasikan pengetahuan melalui studi kasus. Mereka menulis refleksi pribadi tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan. Dari sini, murid belajar menjadi bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Langkah keempat, saya memandu murid melakukan refleksi bersama. Jadi, yang dapat saya sampaikan yaitu kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Jika segala sesuatu tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengancam kehidupan kita. Ya, tepuk tangan untuk Kairi. Terima kasih. Mereka menceritakan hal yang mereka pelajari, perasaan mereka selama belajar, dan manfaat yang mereka rasakan. Kegiatan ini membantu murid mengenali perkembangan diri dan makna belajar yang sesungguhnya. Perkenalkan, nama saya Zahra Jela Maiswari.
Dalam pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Hari ini kita belajar tentang kebutuhan dan keinginan manusia. Apa manfaat kebutuhan dan keinginan manusia? Kebutuhan yaitu sesuatu yang harus dipenuhi, sedangkan keinginan tidak harus dipenuhi. Bagi beberapa murid yang masih kesulitan belajar, saya melakukan bimbingan membaca setiap pulang sekolah. Pendampingan ini menjadi wujud kepedulian saya agar setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Alhamdulillah setelah belajar membaca dengan Bu Puri, saya bisa membaca dengan lancar. Terima kasih Bu Puri. Semoga praktik baik implementasi pembelajaran mendalam di kelas ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Mari terus menghadirkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, agar setiap murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang reflektif, mandiri, dan berdaya.